khusus hari ini hanya 100 orang ya yang mendapatkan kesempatan bisa menerima perda ini dan bisa membaca serta mempelajari, Pak. Oleh karenanya saya mohon kepada para Bapak Ibu sekalian, tolong pelajari betul perda yang ada di yang kita bahas pada siang hari ini. Karena saya yakin, Pak, walaupun kita nggak bekerja, siapa tahu anak kita yang bekerja. Betul. Anak kita nggak bekerja, saudara kita yang bekerja. Bagaimana hak-hak mereka kita tahu kalau kemudian kita nggak baca perda ini? Siapa tahu yang selama ini harusnya didapatkan oleh keluarga kita atau kita sebagai pekerja, tetapi perusahaan menutupi, itu bisa kita sampaikan gugatannya itu berdasarkan perda ini. Karena perda ini adalah produk hukum, Pak. Sekali lagi, tolong pelajari dengan betul. Sebelum saya masuk ke materi peraturan daerah ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan baik ini, Pak. Pertama, kita harus bersyukur dan berbahagia, Pak, bahwa gubernur terpilih kita itu mempunyai semangat yang luar biasa, membangun transparansi dalam bentuk anggaran dan kebijakan, kemudian berani merombak anggaran yang tidak efektif, yang tidak bermanfaat. Itu sekarang semua dirubah besok. Kebetulan setelah beliau sudah dilantik di Februari, kegiatan pertama beliau akan membahas anggaran bersama saya, karena saya juga kebetulan badan anggaran, Pak. Saya adalah banggar badan anggaran yang akan membahas secara detail terkait uang rakyat yang harus kami pertanggungjawabkan bersama oleh Dewan Gubernur. Tidak sedikit, Pak. Kemarin pada saat menyampaikan di Rengas Dengklok, itu kan saya sampaikan bahwa biaya untuk infrastruktur itu di bawah 1 triliun. Tapi ketika kemarin di gubernur terpilih mengundang keuangan dan Bapeda bertanya langsung kepada mereka, bagaimana postur anggaran Jawa Barat? Coba saya pengen tahu, katakan jadi, berapa sih pendapatan dari pajak kendaraan? Memang kita ada penurunan, Pak, karena ada undang-undang baru terkait perubahan bagi hasil antara kabupaten dengan provinsi. Dulu provinsi 70%, daerah 30%, sekarang dibalik, Pak. Jadi sekarang daerah 70%, provinsi 30%. Sekalipun tinggal 30%, nilainya masih fantastis. Masih ada 8 triliun uang itu. Sementara anggaran buat infrastruktur di bawah 1 triliun. Maka itu tidak memenuhi unsur keadilan, tidak memenuhi kewajaran dan kepatutan. Karena uang itu bersumber dari pajak kendaraan. Oleh karenanya, spirit Kang Deddy Mulyadi, kalau itu bersumber dari pajak kendaraan, maka pemerintah mempunyai kewajiban secara absolut untuk melayani secara baik dan memperbaiki infrastruktur di Jawa Barat. Jadi 2 tahun ke depan dipastikan Provinsi Jawa Barat menjamin tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada lagi jalan yang belum terbangun. Karena Jawa Barat sadar betul proses perjalanan pemerintah itu dibiayai oleh pendapatan pajak kendaraan. Maka Kang Deddy bilang tidak elok dong kalau kemudian orang suruh bayar pajak tetapi kewajiban kita pemerintah tidak memenuhi pelayanan kepada para pengguna jalan atau wajib pajak di kendaraan. Oleh karenanya besok pasca dilantik, mungkin 3 hari setelah dilantik, kami dan gubernur akan membahas dan merombak seluruh anggaran provinsi Jawa Barat, yang kita akan pangkas beberapa anggaran-anggaran yang tidak perlu karena masih banyak yang perlu. Dalam postur anggaran, Bu, besok 70% itu harus infrastruktur, baik jalan, irigasi, terutama irigasi, karena ini berkaitan dengan program pemerintah pusat, kaitannya dengan ketahanan pangan, dengan program makan gizi gratis, ya, makan siang gratis. Bagaimana kemudian program ini bisa sukses kalau ketersediaan pangan di negara kita itu masih belum memenuhi kebutuhannya? Masa harus kita impor dari luar, Pak, beras, kemudian jagung, kemudian ikan, ayam, dan lain-lain.
Oleh karenanya kita harus bersyukur hari ini Pak. Kepemimpinan dari mulai presiden, gubernur, mudah-mudahan itu semua sejalan. Semangat Pak Prabowo ingin memberikan asupan gizi yang cukup buat anak-anak yang bisa bertanggung jawab di masa depan. Itu harus dibuktikan dengan program makan gizi gratis. Tidak hanya anak-anak yang menikmati Pak, tetapi para petani, para petambak ataupun peternak ataupun yang punya kolam-kolam ikan, ternak ayam, petelur, pedaging dan lain sebagainya. Kemudian sayuran, petani sayuran, itu besok semua punya harapan besar. Silahkan produksi sebanyak-banyaknya, berasnya, sayurannya, ayamnya, telurnya, ikannya, silahkan. Karena sekarang kita dijamin oleh negara bahwa produksi yang kita produksi itu akan dibeli oleh negara melalui program makan siang gratis. Kalau kemarin 10 tahun yang lalu, kenapa rakyat itu terkesan lemah, tidak mempunyai daya beli, ekonominya susah Pak? Sadar nggak atau tidak? Orang Kertawaluya merasakan tidak Pak? Sulitnya rakyat mendapatkan uang di kemarin, merasakan nggak Pak? Bukan naik Pak, bayangkan saja orang yang hidupnya menengah ke atas itu berkurang Pak, berkurang sampai dengan 48%, hampir mendekati 50%. Jadi orang menengah itu berkurang Pak, menjadi kelas ke bawah, kelas bawah, karena usaha mereka anjlok, pendapatan mereka turun, karena ekonominya tidak berputar, ekonominya tidak berputar secara baik. Karena apa? Karena anggaran belanja kita kemarin terlalu fokus terhadap konstruksi. Bayangkan IKN berapa triliun, kemudian jalan tol berapa triliun. Bukan kita tidak bersyukur, kita bersyukur mempunyai infrastruktur, tetapi harus berlandaskan asas keadilan Pak. Dulu kalau ingat Bapak, zamannya Pak SBY, itu porsi pembangunan dibagi dengan porsi sosial, porsi bantuan dan lain sebagainya, sehingga perputaran ekonomi itu masih stabil. Jadi rakyat masih bisa mendapatkan uang, sumbernya entah dari perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya Pak. Itu baru bisa berjalan. Nah bagaimanapun Pak, kalau di grassroots, di bawah rakyat kecil tidak mempunyai daya beli atau tidak punya pendapatan, katakan seperti itu, perusahaan besar pun akan sakit Pak. Karena yang membeli produk perusahaan besar itu tetap rakyat kecil, benar nggak? Jadi kalau orang seperti kita itu tidak mempunyai peluang mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, maka jangan heran kalau kemudian banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar, beli barangnya, belanja. Oleh karenanya dengan program makan siang gratis ini, mudah-mudahan ini membawa angin segar buat para petani besok. Karena dipastikan Pak, harga gabah akan stabil. Benar Pak? Pasokan ketersediaan pupuk akan dijamin oleh negara. Tidak ada lagi sekarang Pak Prabowo menegaskan kepada Menteri Pertanian, saya tidak mau mendengar ada rakyat yang teriak kekurangan pupuk. Saya tidak mau mendengar ada rakyat yang panen raya kemudian harganya semau-mau tengkulak. Karena itu menjadi persoalan dasar. Ya, oleh karenanya dengan semangat yang baru, mudah-mudahan para milenial tidak malu untuk bertani, tidak malu untuk berkebun dan lain sebagainya. Karena potensi ekonomi itu cukup besar Pak. Besok negara menyiapkan 400 triliun untuk belanja pangan. Benar nggak Pak? Jadi ini peluang buat kita, ya, peluang buat. Jadi tong era ke sawah, ke mana tong era. Karena insya Allah besok kita punya harapan yang besar. Baik, yang kedua tentu saya sadar terpilihnya saya tidak lepas dari kontribusi Mbah Lurah Gayet beserta dukungan orang Kertawaluya, ya, khususnya orang Tirtamulia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga desa Kertawaluya, khususnya umumnya Kecamatan Tirtawaluya. Jadi jangan sampai begini,
ker nyalon mah datang wae ka dieu. Betul. Ari geus jadi mah jalan ge poho kan gitu. Betul. Ulang dia itu gitu. Nah, itu untuk membantah pernyataan itu hadir hari ini di sini untuk menyambung silaturahmi dengan warga Kertawaluya, khususnya Kecamatan Tirtamulia. Jadi Kapayun orang tetap akan terus Pak bersilaturahmi karena saya sekarang ditugaskan dalam 1 tahun harus ketemu dengan masyarakat itu 48 kali, 48 titik, berarti seminggu sekali Bu. Februari itu seminggu sekali Pak. Haji Jenderal muter tahu unggal kecamatan. Setiap minggu saya sekarang tidak buat bagian malah kira-kira gitu. Oke. Nah itu Pak, Abang jangan khawatir. Pokoknya pembangunan mua poho, ada mua poho. Telah cara tiga telepon wae. Seperti poho telepon. Jadi mau boro-boro bukan karena pohonnya telepon, nggak telepon poho. Pasti wae nobel. Sana jangan diangkat telepon. Dengan menerimanya penyebarluasan peraturan daerah, sejauh ini apa saja yang disampaikan oleh Pak Dewan sendiri? Ya, pertama tergantung perda yang saya sampaikan pada saat forum saya ini. Yang jelas kami sudah menyampaikan beberapa perda, antaranya terkait jaminan keterangan, kemudian perda desa perda tentang ketertiban lingkungan, kemudian perda tentang pengelolaan sampah dan sebagainya. Ya itu tentu menjadi kewajiban kami. Seluruh produk yang dibuat oleh pemerintah provinsi serta DPRD Jawa Barat itu wajib kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada seluruh warga Jawa Barat melalui keterwakilan dewan di masing-masing dapil.